Saya tunggu sekarang. Oh ya, oke, sudah cukup begitu sanggahannya walaupun waktu tersisa. Dan untuk ini Pak Edi ya, masih Pak Edi ini pertanyaannya. Pertanyaan selama 3 menit tadi kan sanggahan. Sekarang Pak Edi waktunya bertanya. Tadi kan Pak Rudi. Silakan Pak Edi bertanya. Oke ya, saya ya. Eh, tolong Mas Rudi sambil sambil cari ayatnya, hadisnya soal ajar aswad itu. Nanti saya tunggu jawabannya. Kemudian tadi Mas Rudi juga menyentil masalah bagaimana posisi firman Tuhan itu di dalam pandangan orang Islam. Firman Tuhan itu turunnya dari wahyu Allah, diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau pandangan Kristen kan firman Tuhan itu adalah Yesus. Anda tadi sudah mengutip ayat Yohanes 1 ayat 1. Padahal ingat, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan ucapan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 itu karangan kitab Yohanes. Tidak pernah Yesus mengatakan Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 1 itu sebuah wahyu firman Tuhan, tidak. Yesus tidak pernah mengatakan itu, dan itu Anda pakai sebagai dogma bahwa Yesus adalah firman. Ini konyol. Karena apa? Karena ternyata Yesus di dalam ayat-ayatnya tidak mengakui beliau adalah firman Tuhan. Bahkan Yesus pernah tidak ada. Umur 12 tahun baru muncul 30 tahun. Masa firman Tuhan hilang selama 18 tahun? Kan aneh. Bukankah kalau Yesus itu sebagai firman, Nabi Bunda Maria dan juga para sahabat-sahabat waktu itu pasti mencatat tulisan ucapan-ucapan Yesus di kala masih kecil. Itu saya ingat kisah apa itu ya, kalau di dalam agama Hindu itu si Krishna mulai kecil itu titisan para dewa kan, dia bilang seperti itu, mirip seperti itu. Dan itu sebagai cerita dongeng saya katakan ya, maaf saya tidak mengatakan bahwa Injil itu adalah dongeng, tidak, tetapi saya tetap mengatakan bahwa Injil Yohanes ayat 1 itu adalah karangan, itu bukan ucapan Yesus. Tidak ada satu ayat pun Yesus berkata di dalam Yohanes itu ucapan Yesus, tidak ada. Bahkan mengutip Yesus pernah berkata bahwa dirinya adalah sebuah firman, tidak seperti itu. Yohanes 1 ayat 1 itu seperti prolog pembukaan sebuah kitab. Dan itu karangan manusia, bukan Yesus dan bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari sendiriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dilakukan oleh Yesus adalah perintah dari Allahnya. Yesus tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri, tidak pernah. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku perintahkan ini semuanya berasal dari Allah. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8, 26, banyak sekali ayat itu. Tidak usah saya baca satu-satu, Anda pasti paham. Yesus bukan firman. Gitu. Tolong jelaskan posisi Yesus sebagai firman kalau Anda bisa menjawab soal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Selanjutnya 7 menit kesempatan Pak Rudi untuk menyangga. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jawaban yang gampang, kenapa nggak dijawab Pak Edi? Allah memperkenalkan diri kepada Musa dalam apa? Itu belum dijawab. Gampang sekali nih itu. Ya, nanti tolong dijawab karena penting sekali. Nah, mengenai Pak Edi protes bahwa itu bukan ucapan Yesus, bahwa itu bukan begini. Pak Edi, kita ini adalah pengikut. Pak Edi juga, saya juga pengikut. Semua yang di dalam kitab suci harus saya imani. Pak Edi bukan orang Kristen lagi. Kalau Pak Edi Kristen berhak mengatakan demikian, itu pun tidak berhak. Sekarang Pak Edi bukan Kristen lagi, berarti Pak Edi memang tidak beriman lagi kepada itu. Tetapi saya beriman. Satu ayat tidak saya imani, maka saya wajib meninggalkan Kristen. Itu hukum alamnya kita beragama ini Pak Edi. Ya, mau Pak Edi bilang pun itu dari hantu belau, mau dari apa, asal sudah ada di kitab suci kami tolak itu semua. Yang kami terima adalah itu adalah firman Allah. Sekalipun Yohanes yang menuliskan. Karena penulisan kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan. Ya Pak Edi, jadi permasalahan itu Pak Edi angkat.
itu tidak relevan. Karena itu iman kami. Mana bisa Pak Edi ganggu gugat lagi itu? Tidak bisa. Mau Pak Edi bilang himne guru, himne apa namanya itu? Yang dibilang orang Platois segini kan, tidak urusan. Itu sudah ada di kitab suci, maka kami imani. Sama dengan Pak Edi. Pak Edi imani saja apa yang di Al-Quran. Masa saya manusia yang tersisa di dunia ini cuma saya sendiri yang percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna, tidak diubah-ubah. Pak Edi tidak percaya sama Al-Quran kitab suci paling lengkap. Selalu mengutip jawaban dari Bible. Artinya Bible pendukung Al-Quran baru bisa menjawab. Cuman saya satu-satunya di dunia ini yang masih percaya Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Kemana kalian semua? Apakah harus kita rubah itu? Ya Pak Edi? Nah, pertanyaan Pak Edi yang kedua. Firman Tuhan Yesus hilang 18 tahun. Itu sudah jelas. Kan ketika Yesus di bait Allah, orang tercengang-cengang, maka Maria takut akan kejadian itu. Maka Yesus dibawa pulang ke Nazaret. Pusat daripada cerdik pandai itu di Yerusalem, bukan di Nazaret. Makanya ketika Yesus muncul di Yerusalem, maka ditulislah kisah itu. Ketika Yesus pulang ke Nazaret, tidak ada satupun kisah yang ditulis. Dan dia masih kecil. Hanya Herodes yang ingin membunuh waktu usia di bawah 2 tahun. Tetapi setelah Yesus besar, dianggap orang, entah siapa-siapa itu katanya. Tapi dia pintar sekali ya, iya betul. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Yesus belajar teologi di bait Allah seperti kata-kata pendeta lain. Saya tidak mau. Hak saya berbeda dari mereka. Kenapa saya katakan begitu? Yesus sendiri mengatakan bahwa pengajaran dia dari surga. Siapa lagi yang mampu mengajari Yesus? Tak ada. Ahli Taurat, kau dibuatnya. Buktinya tanya jawab mereka kalah. Jadi kenapa 18 tahun tidak ada? Ya karena Yesus di Nazaret. Orang tuanya tidak mau membawa ke sana. Demikian. Kemudian Pak Edi bilang, wah Yesus sendiri mengatakan aku berkata-kata bukan dari dalam diriku. Dia yang mengutus aku. Kan sudah saya kasih contoh Pak Edi. Sekarang saya kasih contoh lagi. Biar lebih paham Pak Edi. Tolong admin dibesarkan video saya. Halo? Saya tetap harus mengajari. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka adalah firman. Firman adalah Allah. Halo Pak Edi, saya bilang. Yang Pak Edi dengar di layar Pak Edi hanya suara saya. Maka Pak Edi dari sudut Pak Edi. Maka dari sudut Musa. Kan penulisan kitab suci itu kan dari sudut manusia yang mendengar. Si Musa yang menulis. Ya Tuhan katanya. Sama dengan Pak Edi. Saya nggak ada di hadapan Pak Edi, hanya suara. Terus Pak Edi bilang, ya Rudi. Atau halo Rudi. Halo Mas Rudi. Kenapa suara saya Pak Edi panggil-panggil Mas Rudi? Padahal saya nggak ada di situ. Karena saya mengutus firman saya. Kan demikian. Nah ketika saya mengutus firman, artinya ada saya yang berbicara. Artinya ada kehidupan. Kalau mati mana bisa berbicara? Nah kemudian Yohanes 1 ayat 14. Ini dia. Saya utus citra saya kepada Pak Edi. Hai Pak Edi, saya bilang. Terus Pak Edi bilang, kita dulu pernah berdebat di sini-sini. Citra saya ini nggak tahu itu Pak Edi. Yang tahu hanya saya. Maka saya bilang, iya betul. Bahkan kita Pak Edi pernah membuat sebuah tantangan dan buat waktu itu di blognya, entah apa blognya itu kan. Siapa yang tahu? Hanya saya. Digital saya nggak tahu. Makanya digital saya berkata, apa yang diperintahkan si Rudi itu yang ku bilang. Apa yang diucapkan si Rudi itu yang kuucapkan. Demikian juga lah halnya Yesus. Hanya saja saya terbatas, tidak bisa seperti Tuhan. Kalau Yesus, Tuhan kan bebas. Jadi manusia bisa dia berlaku seperti apanya. Tetapi hubungannya adalah Yohanes 1 ayat 1. Jadi seluruh yang berbicara tentang kerohanian, itu berasal dari Tuhan. Yang bicara tentang keduniawian, itu urusan Yesus pribadi. Contohnya makan, minum segala macam, lapar segala macam. Oke Pak Edi ya. Nah sekarang saya lanjutkan lagi nih, sedikit lagi nih ya. Oh tadi bagi giliran saya, habisnya saya bertanya. Oke. Itu jawaban saya Pak Edi. Silakan. Selesai. Oke. Untuk masalah hadis gimana? Belum ketemu ya? Oh hadis. Oke sorry. Untung ini. Oh mantap Pak Edi. Syukur. Ini hadisnya sudah ada. Sorry. Silakan. Yang ini. Masih ada waktu tadi bersisa ya.
Ya, masih ada. Ini hadisnya Pak ini. Sorry, itu suara YouTube-nya. Ini. Dibaca aja nanti. Kalau mau menuntut dia ini. Dibilang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih. Lebih putih dari susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. HR Tarmizi 877 sahih menurut Sheikh Al-Albani. Dan baca lagi ke bawah ini Pak Edia semuanya. Bukan saya coba ditunjukkan linknya saja Pak Rudi. Bisa ditunjukkan linknya. Ini linknya gimana ini? Tidak nampak di layar. Oh ya, nanti bisa sampai ke atas. Ditambahkan ini Ramaisho.com bukan ya? Rumaisho.com. Dan banyak lagi link-link yang lain. Itulah. Saya kira cukup Pak Rudi. Selanjutnya pertanyaan Pak Rudi kepada Pak Edi ini waktu tidak terasa sudah 1 jam lebih, sekitar 9 atau 10 menit ini. 3 menit Pak Rudi bertanya dan Pak Edi menjawab ini. Bisa ini sesi yang terakhir atau kalau dilanjut nanti kita bicarakan selanjutnya. Karena waktu yang disepakati adalah 1 jam, ya kan? Ya. Oke, timer meluncur, pertanyaan meluncur. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Pak Edi, saya sudah lewatkan itu. Nanti Pak Edi urus sendiri. Mau buat monolog, mau buat apa silakan. Ya kan? Pertanyaan saya yang berikutnya. Ketika batu Hajar Aswad itu ada di Mekah, mengapa ayat 1 pun tidak ada di dalam Al-Quran mengenai Hajar Aswad itu? Saya sudah bolak-balik Al-Quran, tidak saya temukan 1 ayat pun. Tetapi begitu pun saya tetap percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap, tidak terjamah tangan manusia, tidak diubah-ubah. Bisa jadi saya lewat membacanya karena saya tidak tahu bahasa Arab. Namun setelah sesuai bahasa Indonesia yang saya cari, saya tidak temukan Hajar Aswad. Tetapi faktanya adalah bahwa ada Hajar Aswad di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ya. Apakah itu tambahan? Saya nggak tahu. Andai kata itu di dalam Al-Quran ada, oh iya memang ada di dalam Ka'bah ini namanya Hajar Aswad. Ya kan? Tetapi masalah itu ditambahi setelahnya, saya tidak tahu. Karena di Al-Quran tidak ada. Kan demikian ya. Nah, jadi menurut saya, penyampaian firman Allah, Allah berfirman kepada si Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada saudara-saudara, teman pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya ada yang menulis, ada yang menghafal. Saya nggak tahu di mana ini Hajar Aswad ini berada sekarang. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya nggak tahu. Padahal ini penting. Karena di dalam ritual orang berhaji, atau di dalam ritual satu lagi sesudah haji, haji kecil lupa saya itu yang artis-artis juga sering, itu juga penting mengenai Hajar Aswad ini. Bagaimana tidak ada 1 ayat pun di Al-Quran mengenai Hajar Aswad, tetapi ada barang itu, ada benda itu. Itulah membuat saya heran sampai sekarang. Dan menurut beberapa hadis dia menghapus dosa. Sementara Al-Quran mengatakan penghapus dosa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa benda-benda ini bisa menghapus dosa? Saya nggak tahu. Kalau bisa semua Pak Edi nggak percaya, ya sudah hadis itu buang semua itu. Yang mengatakan dia dulu bentuknya putih susu, tapi karena dosa manusia, disedot semua dosa itu kan? Saya nggak ngerti. Mengapa batu lebih mulia daripada Nabi? Nabi saja tidak bisa mengampunkan dosa. Tetapi batu Hajar Aswad, atau Hajar Aswad artinya batu dari surga itu, bisa menghapus dosa, bukan mengampuni, menghapus langsung. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, Pak Rudi. Dan untuk 7 menit selanjutnya Pak Edi menyanggah waktu dan tempat, dipersilakan. Oke. Untuk Hajar Aswad sudah saya ceritakan asal mulanya tadi bahwa ini ada kaitannya dengan tradisi batu di kalangan
keturunan Nabi Ibrahim. Itu ada banyak sekali kisah-kisah itu di dalam Bible. Kalau Ismail pun juga ada batu di sana, itu karena dulu ada tradisi kalau beribadah kita harus meletakkan sebuah batu. Bahkan tadi sudah saya katakan di dalam Perjanjian Lama dikenal batu Mispa. Kenapa Ismail juga melakukan itu? Karena Ismail ini juga mendapat didikan dari bapaknya Abraham. Jadi kalau melakukan peribadatan zaman dulu belum ada masjid, belum ada sinagog ya. Jadi mereka kalau mau beribadah itu hanya mengambil sebuah batu diletakkan sebagai simbol untuk tempat penyembahan pada Allah, di atasnya diletakkan korban-korban bakaran, bahkan korban sembelihan. Itu dilakukan bahkan sampai hari ini oleh kalangan orang Yahudi. Demikian juga zamannya Nabi Ismail. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahkan batu Mispa di dalam Perjanjian Lama pun di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Itu bukan berarti kita harus menyembah dan mendewa-dewakan batu, itu tidak. Tidak disebutkan aja, sekarang sudah batu Aswar ini sudah banyak penyelewengan, bahkan dikatakan tadi sebagai tuduhan Anda, bahkan ini bukan tuduhan Anda saja, bahkan orang Muslim pun kita tidak menutup mata, juga menganggap bahwa batu Hajar Aswad ini juga bisa menghapus dosa. Itu anggapan yang sangat keliru. Tetapi ini secara umum juga diterima. Jadi secara adil, secara jujur saya juga mengakui hal itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saja. Dan juga saya katakan tadi Hajar Aswad ini pun tidak begitu istimewa karena begitu sahabat-sahabat pun mengatakan kalau saja Nabi tidak menciumnya, saya juga tidak akan melakukan hal itu. Apalagi hal ini tidak ditulis di dalam Al-Quran saja sudah terjadi hal semacam ini. Apalagi kalau di Al-Quran juga menceritakan Hajar Aswad. Tambah luar biasa nanti. Orang menjadi lebih syirik lagi. Orang menjadi menyembah berhala batu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau saja di dalam Ka'bah saat ini ada Hajar Aswad, itu adalah peninggalan dari Nabi. Kalau tadi Anda mengatakan dulunya putih kemudian hitam, itu menjadi hitam. Tetapi hadis itu tidak menceritakan bahwa mereka diampuni dosa-dosanya, tidak. Karena dosa-dosa itu menjadi hitam, ya seperti itu hadisnya. Tetapi tidak disebutkan bahwa batu itu bisa mengampuni dosa manusia, tidak. Mungkin saja karena perjalanan waktu dan sebagainya, karena terjadi perubahan alam, batu itu bisa menjadi hitam. Dan dalam hadis pun kita ingat, kalau kita sandarkan hadisnya, karena ini tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan batu itu bisa menebus dosa, kemudian hadisnya bisa mengatakan menebus dosa, hadis ini sangat dipertanyakan. Ingat, hadis itu adalah tulisan-tulisan para sahabat, dan itu bisa kita kritisi. Beda dengan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah permanen, tidak bisa kita kritisi. Hadis banyak yang maudhu, banyak yang dhaif juga. Jadi kajian hadis itu panjang sekali. Itu bisa dikritisi, bahkan bukan saja orang Kristen, orang Muslim pun boleh mengkritisi. Karena antara Sunni dan Syiah pun itu hadisnya macam-macam. Orang Sunni punya hadis sendiri, orang Syiah punya hadis sendiri. Tetapi apapun itu, kalau ada permasalahan kita kembalikan ke Al-Quran kembali. Tauhid kita tidak pernah menyembah batu. Tauhid kita hanya menyembah pada Allah. Batu Ka'bah itu hanya sebagai penjuru untuk tempat sholat, bukan untuk menyembah. Itu yang perlu ditanamkan oleh Mas Rudi. Jadi supaya tidak selalu menuduh umat Islam ini menyembah batu. Apalagi mengatakan batu itu bisa menebus dosa. Di dalam hadisnya tidak disebutkan menebus dosa. Hanya menjadi hitam. Dan hadis ini pun kalau mau dikritisi, bisa dikritisi lagi. Ada kajian hadis itu namanya, nggak apa-apa. Tetapi kalau Al-Quran tidak mengatakan itu, kami tidak meyakini. Kalau hadis pun masih bisa dikoreksi-koreksi lagi, tapi kalau Al-Quran tidak. Dan di hadis itu pun tidak menceritakan bahwa berkat batu itu dosa mereka diampuni. Tidak seperti itu Mas Rudi. Jadi Mas Rudi supaya paham soal ini ya. Demikian jawaban saya, Mas. Terima kasih. Oke, bagaimana kedua narasumber, dilanjut atau diakhiri dengan pertanyaan audiens? Kayaknya ini audiens yang masuk cuma satu orang dari pihak Muslim ini. Saya lihat di sini. Ya karena kan tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk mengundang. Benar nggak Pak? Ya, oke. Ya, kan?
Berarti gini aja, ditutup aja dengan apa tadi, penutup 7 menit. Oh ya, pas, karena ada 1,5 jam nanti kan. Jadi untuk kalau mau dilanjutkan buat aja babak berikutnya aja lah jadi. Siap. Oke, waktu tidak terasa ini. Ya. Sudah 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit, 19 menit ya kan. Dan untuk mengakhiri dialog kali ini, dialog yang cukup seru, closing statement dari kedua belah pihak diawali dulu dari Pak Rudi, karena memberi kesempatan Pak Edi untuk mengambil nafas ini yang tadi habis menyanggah. Gitu. Silakan Pak Rudi, 7 menit diwaktukan waktunya untuk dibuat closing statement. Oke, terima kasih. Closing statement yang bisa saya berikan adalah, saya sudah berdebat dengan banyak orang Muslim. Tetapi ketika saya bertanya, ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, apa perkenalan diri ada kepada Musa? Mereka tidak berani menjawab. Pasti ngalor ngidul, sana sini, atau itu dilewatkan. Kenapa? Karena Musa adalah orang Ibrani, orang Israel. Maka bahasa yang digunakannya bahasa Ibrani. Al-Quran mengatakan Tuhan datang itu mengutus rasul-rasulnya dalam bahasa masing-masing. Sampai sekarang, Sinandar pun tak berani menjawab. Menyentuh pun dikit tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka akan makan buah simalakama. Ternyata Allah sudah berubah nama. Manusia berubah nama, ada acaranya geng. Pesta-pesta apa segala macam. Saya nggak tahu. Mengapa mereka takut untuk menjawab itu sampai sekarang? Baru yang kedua, ini saya catat semua ya. Di Al-Quran mencatatkan, entah ini penerjemah saya nggak tahu. Kalau penerjemah, katakan kepada dia, kenapa kau sebutkan situ dari sebatang pohon? Ya kan? Allah memperkenalkan diri pada Musa dari sebatang pohon, bahwa dialah pencipta alam semesta ini. Saya nggak tahu itu maksud penerjemah itu apa. Ya kan? Baru hubungan Allah dan firman Allah ini juga sulit untuk dijawab oleh kawan-kawan Muslim. Mengapa? Mereka akan kelimpungan sendiri bahwa Allah berbicara. Kan demikian. Kalau Allah berbicara artinya firman Allah itu di dalam diri Allah, diam di dalam diri Allah. Kan demikian. Inilah yang sulit untuk orang itu uraikan. Karena Allah adalah zat, zat adalah Allah. Satu lagi, firman, di mana firman? Di dalam Allah atau di luar Allah? Kalau di luar Allah artinya selama Allah itu ada tidak pernah berfirman. Karena tidak ada suaranya. Kalau di dalam Allah, maka mereka akan tunduk mengakui Yohanes 1 ayat 1. Ya, baru yang saya catat lagi dari debat kita ini tadi ya. Mengenai batu Hajar Aswad. Kenapa tidak tertulis di Al-Quran? Ka'bah tertulis. Hajar Aswad tidak tertulis. Kan ini sesuatu hal yang aneh. Padahal banyak saya lihat literal dari Muslim bahwa dikatakan Ismail yang menemukan batu itu dan memberikannya kepada Ibrahim. Ibrahim menampakkannya di situ. Dan mau tahu yang lebih lagi? Di dalam Al-Quran dikatakan yang pertama didirikan adalah Baitullah yang sekarang kita lihat di Mekah itu. Tetapi sujud pertama bukan ke arah situ, tetapi ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem itu. Yang apa di Palestina itu ya dengan Yerusalem. Itu pertama sujud ke arah sana. Tetapi kalau menurut saya sesuai Al-Quran, si Musa sujud kepada Allah di hadapan sebatang pohon. Pohon itu di mana? Harus itu dijadikan titik di mana Musa sujud kepada Allah, kepada Tuhan. Harusnya ke sanalah orang sujud, karena Tuhan betul-betul menampakkan diri di situ dari sebatang pohon, membentuk pohon. Bukan kepada Yerusalem sana, harusnya ke situ. Kan demikian. Di Yerusalem kita bilang, yang asli di dalam Al-Quran diceritakan Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya di situ. Dan di situ pula Tuhan ingin menunjukkan diri sama si Musa, maka gunung-gunung pecah. Gunung hancur ya. Harusnya di situ tempatnya. Dicari itu di mana. Yang lebih menganehkan lagi, saya sudah banyak baca hadis-hadisnya. Nanti Pak Edi searching sendiri mengenai batu Hajar Aswad. Saya bilang pun nanti ya ini bahkan di hari kiamat nanti batu Hajar Aswad menjadi saksi. Ini ada dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, memiliki lisan
dan bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Nah, inilah sebab mungkin orang setiap berhaji atau bisa jadi kita tidak tahu karena ini. Kalau memang ini hadis-hadis situsnya ada. Ya kawan-kawan ya, oke, sekian dan terima kasih. Itu penutup dari saya. Kawan-kawan jangan alergi terhadap perbedaan sepertinya. Kita diskusi dalam ranah tanya jawab, tidak ada di sini menghina karena yang saya paparkan semua ada dalilnya. Kecuali nggak ada dalil, betul. Saya asal nyap-nyap. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters. Silakan. Admin? Mana admin? Wah, ketiduran admin. Channel bisa dipromokan? Dengar? Dengar. Sudah, silakan. Channel Pak Rudi bisa dipromokan sekalian, masih ada waktu 1 menit ini. Gak usah. Udah tahu ya. Orang channelnya sang debater ya. Itu aja. Selesai. Oke, terima kasih Pak Rudi. Dan sekarang closing statement dari Pak Edi, waktu 7 menit dipersilakan. Masih ada, tunggu sebentar. Oh, masih gitu. ada. Menit aja, Mas. Oke, sambil menunggu itu azan di tempat Pak Edi ini. Ya, karena nanti suaranya akan bertabrakan ini. Ini Pak Rudi, kegiatan sehari-hari apa ini, Pak Rudi? Sekarang jadi YouTuber, Pak. Oh, jadi YouTuber ya. Sudah ya, dulu tukang foto. Tukang foto nggak laku lagi. Iya, Wak. Foto orang kawin. Yang kemarin ada tempat kursusan itu apa itu, Pak? Ya, dulu di sini kan saya sewakan untuk Primagama, tapi Primagama pun sudah KO gara-gara nggak ada orang yang mau kursus kan. Jadi mereka ada cabut. Dulu sebelumnya saya buka kursus komputer. Kursus komputer juga KO. Murid-muridnya sering diajak debat jadinya itu. Dulu saya enggak. Saya kan YouTubean ini baru Agustus 2019. 2019. Ya, dulu udah pernah, waktu dulu udah pernah, tapi kan enggak aktif. Mulai aktif ketika saya penghasilan saya enggak ada lagi, saya lihat loh kok orang bisa dapat uang dari YouTube. Akhirnya saya ikutan lah. Kebetulan waktu itu kan Ustadz Somad lagi heboh kan. Sama, saya enggak pernah lepas dari debat ini. Oke, sudah selesai Pak Edi, kasih kode. Belum ya? Ini gantian nih saya yang ada. Somad itu waktu Ustadz Somad itu kemarin ya mau tak mau kesempatan saya komentarkan, tapi saya tidak menyudutkan Ustadz Somad. Maka banyak yang benci sama saya, tetapi banyak juga yang jadi banyak mensubscribe. Nah, itulah. Satu hari waktu dapat 10.000. Ya udah lanjut terus sampai sekarang. Sudah selesai Pak Edi, ini tempat saya juga ada nih. Sudah ya? Berarti sudah, Pak Edi aja yang bicara, ya kan? Ya. Silakan 7 menit, selama 7 menit closing statement Pak Edi. Dimulai timer. Ya, terima kasih. Ini adalah sebuah dialog yang nanti akan berkelanjutan dengan beberapa orang juga. Yang jelas At-Tauhid dan juga kami itu dalam dialog tidak akan menjelek-jelekan atau ngeyel ya. Jadi bebas mengutarakan karena sama-sama punya keyakinan. Saya juga tidak memaksakan Mas Rudi dan juga Mas Rudi pasti tidak memaksakan pada kita, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pemirsa ya. Dari hasil dialog kali ini saya bisa tarik kesimpulan satu, bahwa Mas Rudi tidak berani mengatakan secara jelas apa denomnya, Yesus only atau Trinitas. Mas Rudi juga belum menjawab dengan jelas apakah Yesus itu Allah, malah mengambil ayat dari kitab Kejadian. Ingat, kitab Kejadian itu adalah kitab Taurat. Di dalam Bible itu kitab Taurat ini ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah bagian dari kitab suci Tanakh. Tanakh itu adalah Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu kitab sucinya orang Yahudi hingga detik ini. Jadi Tanakh itu adalah kitab suci orang Yahudi sampai hari ini, di samping Talmud. Kalau Talmud itu hanya tafsiran-tafsiran para rabi ya. Tetapi untuk Tanakh itu adalah kitab sucinya orang Yahudi sampai hari ini.
Dan tanah itu saat ini dimasukkan oleh orang-orang Kristen menjadi kitab suci mereka, dinamakan kitab suci perjanjian lama. Ini akan sangat kontra sekali karena orang Yahudi pasti akan sangat marah dikatakan bahwa kitab sucinya dikatakan sebagai perjanjian lama karena sudah ada perjanjian baru. Kalau ada perjanjian baru, saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah perjanjian terakhir. Beberapa pakar mengatakan seperti itu. Al-Quran ini adalah perjanjian terakhir. Jadi ada perjanjian lama, perjanjian baru, Injil dan Taurat ya, baru perjanjian terakhir. Kemudian untuk masalah Allah, apakah Yesus itu Allah, itu Mas Rudi tidak dengan jelas mengatakan. Karena apa saya tadi bilang, bahkan Rasul Paulus pun itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah dalam kitab sucinya. Memang tadi disinggung masalah Theos, tapi Yesus bukan Theos. Theos itu masih dialamatkan kepada Allah Bapanya. Paulus itu seorang rabi dari murid Gamaliel, dan itu pasti Paulus masih mempercayai ketauhidan Allah Yahudi. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga, atau junjungannya yang perlu disebarkan ajaran-ajarannya. Karena waktu itu ajaran-ajaran Taurat banyak yang diselewengkan. Para rabi-rabi Yahudi banyak yang mengedepankan keangkuhan. Dan peribadatan-peribadatan yang simbolis. Makanya Yesus sering menyinggung-nyinggung atau menyindir dari ajaran-ajaran para kaum Yahudi. Makanya saya katakan kalau kitab Injil itu adalah perjanjian baru, maka ada Al-Quran. Al-Quran itu kitab terakhir, bahkan saya istilahkan perjanjian terakhir. Kenapa saya katakan seperti itu? Paulus juga mengatakan bahwa tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Tuhan, karena dalam ayat-ayatnya yang disebarkan ke seluruh jemaat-jemaatnya, baik itu di Efesus, di Roma, di Tesalonika dan sebagainya, itu Paulus tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Allah. Dalam surat-suratnya Paulus masih mengakui kealahan itu. Di dalam contohnya di dalam Filipi, di sana disebutkan Allah meninggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di sini Yesus. Paulus masih menyebut Allah. Allah meninggikan Yesus. Yesus ditinggikan. Berarti Yesus ada yang meninggikan. Allah masih ada. Juga di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Roma, Allah membangkitkan. Yesus bukan yang Yesus dibangkitkan. Berarti Allah yang membangkitkan Yesus. Ini Paulus loh yang menulis. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah atau Allah telah membangkitkan dia, berarti Paulus masih percaya bahwa Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Ini paham Trinitas memang. Dan ini akhirnya diakui oleh orang Kristen bahwa di samping ada Allah, masih ada Yesus. Nanti ditambah satu lagi ada Roh Kudus. Ini paham Trinitas. Dan ini dibantah oleh orang-orang Unitarian seperti Arius tadi. Kemudian sekarang muncul lagi paham Yesus only. Jadi Yesus ini melebur menjadi Allah. Itu bahkan sangat jungkir balik ayatnya. Saya kepingin sekali nanti debat dengan pendeta Tangri itu yang punya paham Yesus only ya. Ini sangat bertentangan bahkan dengan kaum Kristen sendiri. Kalau dalam kaum Kristen itu masih menjembatani ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam berbentuk Trinitas. Orang Trinitas tidak mengakui Yesus melebur menjadi Allah, tidak. Mereka masih mengakui adanya tiga unsur ini. Bahkan Yesus di sorga pun diceritakan di sana duduk di sebelah kanan Allah. Jadi masih ada unsur Allah, ada unsur Yesus, ditambah satu lagi unsur Roh Kudus. Meskipun itu juga hasil dari konsili. Ya. Kita ketahui bahwa paham-paham ini adalah hasil dari konsili. Di dalam kitab suci mereka pun, Yesus pun tidak pernah menceritakan atau mengajarkan kepada murid-muridnya paham Trinitas ini. Yesus pun tidak pernah merasa dirinya menjadi Tuhan nomor 2. Yesus selalu berkata kemana-mana, hai orang Israel, Tuhan itu yang kita sembah itu, Tuhan itu Esa. Apa yang dikatakan Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan Musa di dalam kitab Taurat. Sama Israel, Adonai, Elohino, Adonai, Echad. Nabi Musa diteruskan oleh ajarannya Yesus. Hai orang Israel, Allah kita yang Allah kita sembah itu, Allah itu Esa. Ajarannya jelas, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa atau Yesus, dan diperjelas lagi oleh ajaran Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Quran di kitab Al-Ikhlas ya, bahwa Allah tidak diperanakkan, bahwa Allah itu Maha Esa dan sebagainya. 3 kitab ini satu garis. Ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus atau Nabi Isa, dan ajaran Nabi Muhammad ini satu
garis merah, karena Allah menurunkan agamanya ini masih dalam satu garis merah. Kalau diselewengkan, Allah menuliskan kembali. Begitu, terima kasih. Ini ada adzan ya. Kepada Mas Rudi, saya ucapkan terima kasih banyak. Kapan-kapan kita akan dialog lagi ya. Jangan kapok. Sama-sama. Itu untuk teman-teman yang ingin subscribe, silakan tonton YouTube-nya Mas Rudi dan juga channel saya di Edi Prayitno. Terima kasih untuk admin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amin. Sudah bisa keluar ya. Terima kasih untuk kedua narasumber, dialog yang luar biasa. Bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan, dan berbeda itu memang indah. Disinilah poinnya. Jadi perbedaan bukan untuk menjadi jurang pemisah. Kalau sudah duduk di satu meja menghadap kopi, nah itulah indahnya menikmati kopi bareng gitu. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber. Jangan bosan-bosan untuk selalu mengisi dan berbagi ilmu kepada audiens. Begitu. Saya akhiri dialog siang ini dengan bacaan bismillah. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.